Halo saudara, Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara untuk hari ini, saya Oki Satrial. Saudara, COVID-19 tentu berdampak pada banyak sektor termasuk juga sektor kehutanan. Untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor kehutanan, pemerintah telah memberikan insentif berupa kebijakan relaksasi. Namun secara umum bagaimana sebetulnya kondisi sektor industri kehutanan pasca pandemi COVID-19 dan bagaimana juga kita memperlakukan dan juga menerapkan banyak kebiasaan baru menjelang penerapan kenormalan baru atau new normal di Indonesia. Kita akan berbincang bersama Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan juga Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Nani Hendiarti. Bu Nani, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Mas Oki. Baik, Bu Nani, terima kasih di tengah kesibukan saat ini ya, masih ada waktu untuk berbincang bersama kami. Bu Nani, tadi di awal sudah saya sebutkan banyak sektor yang terdampak dari pandemi COVID-19. Tentu sektor kehutanan juga terdampak. Dalam hal ini ada industri kehutanan yang kemudian terpaksa melakukan pengurangan karyawan atau dalam hal ini PHK, begitu ya. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah sudah memberikan sejumlah relaksasi. Secara umum, seperti apa sih Bu sebetulnya kondisi industri kehutanan kita pasca pandemi COVID-19 ini? Iya, terima kasih Mas Oki. Jadi untuk industri kehutanan ini kita bisa mengelompokkannya sebenarnya kepada industri hulu dan industri hilir. Nah, kalau di industri hulu ini yang dimaksudkan tadi relaksasi itu sebenarnya kita lebih mengupayakan agar tidak terjadi PHK tadi. Jadi insentif fiskal yang kita dorong dan sudah disetujui. Nah, ini antara lain memang pemberian keringanan pembayaran PNBP secara yang terutang. Jadi yang terutang secara dicicil. Nah, gitu. Kemudian juga ada PPN ya, yang 10% itu juga seperti itu. Dan juga sebenarnya kemudahan-kemudahan untuk industri kecil, IKM dan UKM ini yang ada di sektor hilir. Kurang lebih seperti itu, tapi ada beberapa hal lagi yang tentunya terkait seperti misalkan kita mengupayakan, ini kan kita bicara kalau sektor kehutanan hulu ada ekspor kayu olahan. Jadi ekspor kayu olahan. Jadi bukan kayu yang bulat-bulat tapi yang sudah diolah gitu. Itu memastikan ada pengangkutan untuk masalah import ini atau ekspor ya, ekspor ya, terutama ekspor yang lagi didorong. Nah, kalau begitu penolakan yang terjadi di dalam dan luar negeri, apa aspirasi yang disampaikan sehingga kemudian muncul protes ini, Bu Nani? Ya ini keberatan mereka seperti apa gitu? Sebenarnya kalau dari buyer kan, terutama dari negara-negara buyer kan kalau tidak ada penyertaan dokumen ilegal ini kan khawatir. Betul. Jadi nanti membuka peluang kembali illegal logging yang dulu sempat rame tapi sejak tahun 2009 itu kan SVLK atau sistem verifikasi legalitas kayu itu sudah diterapkan dan itu sudah prestasi yang sangat baik buat Indonesia. Jadi itu yang khawatirnya nanti karena hutan Indonesia kan sangat luas sekali ya. Jadi itu peraturan yang mengunci gitu agar pasti dari kayu legal itu. Jadi kekhawatiran mereka akan terjadi ilegal lagi gitu. Makanya mereka sangat senang setelah kita berproses ya, dan ini fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta pengendaliannya lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Perdagangan dan KLHK tapi juga ada Kementerian Perindustrian. Ada sinergi yang dilakukan ya dengan kementerian lain. Sehingga dengan verifikasi ini image buruk pengelolaan kayu di Indonesia sudah hilang sama sekali karena image-nya justru berubah jadi baik ya Bu ya? Betul, jadi positif. Jadi positif itu artinya kita kayunya tidak ada yang ilegal logging, jadi juga kita bisa menjaga kelestarian hutan. Ya ini yang dinilai juga oleh negara Eropa ya, dan ada satu bonus itu kerjasama dengan Norway yang kemudian ini dengan prestasi bagus ini Indonesia bisa memperoleh benefit. Jadi dalam arti yang mungkin pernah dengar Mas Oki, carbon pricing. Jadi carbon itu pricing trade atau seperti itu ya? Carbon trade atau carbon pricing. Itu, nanti kita akan lanjutkan Bu, siap. seperti apa apresiasi yang disampaikan oleh negara lain, termasuk tadi disampaikan oleh Norwegia yang memberikan apresiasi berupa insentif bagi Indonesia karena dinilai berhasil mengelola hutan dengan baik. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Kamu tulis kalau kamu udah gede mau jadi apa? Karya adaptasi sebuah novel asing. Kisah dua pemuda kembar terlibat cinta segitiga. Memperebutkan cinta seorang gadis yang menjadi sahabat masa kecil mereka setelah sempat terpisah jarak dan waktu. Kita akan selalu main bersama. Summer Breeze, Sabtu 6 Juni 2020, pukul 21.30, waktu Indonesia Barat. Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh di tengah wabah ini mensiasatinya untuk silaturahim dan lain-lain. Silaturahmi melalui teknologi merupakan alternatif terbaik agar komunikasi tetap terjalin di tengah wabah corona. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para tenaga medis dalam melaksanakan tugas menjadi peran penting pemerintah. Ikuti pembahasan selengkapnya dalam Satukan Syaf Indonesia, Sabtu 6 Juni 2020 dengan tema Menjaga Silaturahmi Tanpa Mudik di Tengah Wabah Corona. Dan Minggu 7 Juni 2020 dengan tema Peran Penting Pemerintah sebagai Pelindung Kerja bagi Juru Medis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi sejenak, ini alam dan Tuhan bekerja untuk keadaan bumi yang lebih baik lagi. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, masih bersama saya, Oki Satrial. Bu Nani, kita lanjutkan. Tadi menarik sekali, ada apresiasi dari pihak luar negeri, dari sejumlah negara juga yang mengakui bahwa Indonesia telah berhasil mengelola hutan dengan baik. Terbukti indeks pencemaran karbon dan lain sebagainya itu minim terjadi di hutan kita. Dan hutan tropis kita sebetulnya adalah paru-paru dunia juga ya, maka penting untuk dijaga bagi negara lain juga. Tadi Ibu sampaikan ada apresiasi dari Norwegia berupa carbon trading. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu, Bu? Ya, mungkin sebelum ke carbon trading, saya ingin menambahkan. Jadi bentuk apresiasi dari negara lain itu sebenarnya juga bisa dilihat dari buyer ya, negara-negara buyer itu meningkatnya nilai ekspor produk kayu sejak diterapkannya tadi dokumen legal, itu penyertaan dokumen legal, karena mereka percaya kayu yang dibeli ini pasti legal. Sumbernya gitu, jelas sumbernya jelas dan legal gitu. Nah itu angkanya cukup tinggi. Jadi kalau 2013 itu sekitar 6 miliar, itu tahun 2018 bisa 12,13 miliar, lalu 2019 turun sedikit sekitar 11,8 sekian miliar gitu. Nah itu yang menunjukkan sebenarnya kepercayaan dari buyer itu untuk itu bentuk apresiasi juga. Betul. Gitu. Nah kalau kaitannya dengan tadi dengan Norway, memang Indonesia sudah punya kerjasama LOI dengan Norway, dan ini mereka kita menyebutnya carbon pricing, menilai bahwa upaya Indonesia ini dalam pengurangan emisi karbon ini kaitan dengan perubahan iklim dan sebagainya ya, isunya agak luas gitu, dan berhasil. Jadi mereka melihat dari data 2016 hingga 17 ke sini itu Indonesia berhasil menjaga kelestarian hutannya gitu. Jadi artinya tidak deforestasi, nggak lagi kayak dulu gitu kan. Jadi itu upaya-upaya itu positif gitu. Nah itu sehingga
kerjasama dengan Norway ini, mereka bisa sudah artinya persyaratan gitu ya, persyaratan untuk Norway bisa memberikan nilai kepada karbon pengurangan emisi tadi itu kepada Indonesia itu bisa segera direalisasikan gitu. Dan ini sebenarnya upaya ini dikawal sangat serius dengan Ibu Menteri LHK dan tentu jajarannya di sana kan. Ini kan tusi teknisnya ini ada di Kementerian LHK gitu. Dan lintas sektor juga saat ini ya. Dan tentu ini lintas sektor, apalagi kalau udah bicara perubahan iklim itu ada 5 sektor yang pasti terkait. Jadi bukan hanya dengan antar kementerian juga. Antar kementerian juga ada Kemenperin, Kementerian Pertanian, ESDM, dan di situ juga nanti KKP kita sedang dorong isu ocean juga untuk masuk di adaptasi perubahan iklim. Jadi itu lintas sektor. Jadi ini prestasi gitu ya. Baik. Jadi yang melit KLHK tentu terkait dengan beberapa kementerian dan lembaga dan kami yang mengkoordinasikan gitu. Baik, Bu Nani bicara mengenai relaksasi tadi, tujuannya adalah untuk menekan sebesar mungkin angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, respon dari setiap pelaku usaha di industri kehutanan ini seperti apa setelah adanya insentif dari pemerintah? Apakah mereka bagaimana responnya begitu mengenai hal ini? Iya, mereka tentu ini kan relaksasi ini karena ada permohonan dari berbagai pihak, terutama memang asosiasi ya, pengusaha dari masyarakat pengusaha hutan Indonesia itu yang termasuk industri hulu dan hilir. Jadi itu ya sangat berharap dan dengan adanya relaksasi ini cukup membantu. Jadi membantu tuh artinya mereka ini kan harus survive gitu kan. Jadi ya keringanan-keringanan yang diberikan itu memang kita sangat berharap mereka tidak melakukan pemutusan kerja ya, baik itu yang di hulu. Kalau yang di hulu tuh ada sekitar 300-an ribu ya pekerja. Kalau yang di hilir jauh lebih banyak ya. Tapi yang berdasarkan data nasional yang di sektor kehutanan ini yang mendapatkan bantuan tunai langsung itu ada sekitar 200 sekian untuk pekerja ribu. Atau perusahaan ya? Jadi ini kalau bantuan itu kan langsung ya ke keluarga gitu kan. Jadi itu yang keluarga yang terdampak gitu di sektor kehutanan itu ada, tapi datanya udah nasional kok ini ya, itu sekitar 200 sekian ribu. Memang tidak sebesar yang di tourism, tapi ini juga ada dampak juga. Itu jumlahnya mereka. Cukup besar juga ya Bu ya untuk bekerja di sektor kehutanan dengan jumlah segitu. Iya. Baik. Bagaimana kita menjaga keselarasan Bu antara industri hulu dan hilir agar berjalan dengan selaras kemudian dan bisa bekerja dengan sesuai topoksi masing-masing tapi tetap seimbang begitu? Ya, memang kita harus bicaranya berkelanjutan. Berkelanjutan, jadi kita sustainable ya? Sustainable goals. Jadi SDGs itu kan sudah jadi tantangan kita di 2030. Jadi kita sudah mempunyai roadmap-nya ya. Jadi kebijakannya juga. Jadi bagaimana menyelaraskan itu memang harus membuat hulu hilir ini tersambung. Jadi hulu ini artinya kan yang menyediakan bahan baku ya. Jadi bahan baku tuh memang untuk industri primer, sekunder, tersier. Jadi sampai ke industri hilirnya gitu ya. Nah di sini nanti di hulu ini lebih di apa ya, yang melit itu KLHK. Jadi di industri hulu nih masalah industri hulu. Nah kemudian di industri hilirnya ini Kementerian Perindustrian. Nah jadi sebenarnya yang sekarang yang kami coba dorong itu dan kami harapkan ini koneksi antara hulu hilirnya tersambung. Jadi artinya nanti kebutuhan bahan baku industri di hilir itu bisa menjadi, harus menjadi prioritas dulu. Untuk industri hulunya. Jadi industri hulu ini harus menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri saling keterkaitan begitu ya. Hilir. Iya, jadi kepastian kebutuhan bahan baku oleh industri hilir ini harus diinfokan ke hulu dan disiapkan prioritas untuk mendorong industri hilir. Tentu kan kalau bicara industri hilir nih lebih banyak pemainnya nih. Pemain Indonesia kan, lokal gitu kan. Jadi kita lokal kontennya dan orang-orang kita kan terlibat langsung. Dan nanti baru setelah ini terpenuhi bisa diekspor. Ekspor juga kita kan harus kayu olahan gitu. Jadi itu seperti itu. Kayu olahan artinya terlibat juga tuh masyarakat untuk memproses dari bahan mentah kepada bahan baku kayu olahan. Baik.
kita masih akan bicara mengenai capaian yang sudah Indonesia lakukan dalam beberapa tahun terakhir mengenai sektor kehutanan, gitu ya Bu ya. Namun kami akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kami lanjutkan perbincangan Bu Nani dengan banyak hal tadi yang sudah kita bahas mengenai hal positif yang dilakukan Indonesia dan juga mendapatkan apresiasi dari dunia luar mengenai pengelolaan hutan. Tentu perlu pengawasan Bu ya untuk hal ini agar tetap berlangsung baik. Jangan sampai mundur gitu, jangan sampai deforestasi yang terjadi secara masif di masa lalu terjadi lagi di masa depan. Seperti apa Bu pengawasan yang sudah dilakukan oleh Kementerian dalam hal ini? Iya, sebenarnya sistem pengawasannya itu sudah ada dan sudah cukup baik, dan ini bicara ini ada di KLHK. Ya, jadi mereka sudah punya sistem pengawasan yang cukup baik. Hanya memang ini kita semangatnya untuk membuat lebih baik lagi kan. Jadi kalau di kehutanan itu kan memang dibagi besarnya ya menjadi hutan alam dan hutan tanaman gitu. Nah, ini bicara hutan alam itu yang juga sebenarnya secara prosedur tebang pilih pohon di hutan alam itu ada aturan-aturannya, prosedurnya gitu. Jadi ini yang harus ditaati, dan pengawasan ini kita berharap ya kalau ada yang melanggar tentu ya perlu ditindak begitu ya. Jadi ruang itu yang harus diperketat, dan juga pengawasan ini kita akan juga mendorong pengangkutan antar pulau. Nah, ini kita sedang juga mendorong nanti keterlibatan dari Bea Cukai ya, dari Kemenkeu. Selama ini berjalan seperti apa Bu pengangkutan hasil hutan ini? Ya, kalau pengangkutan hasil hutan kan memang hutannya kan ada yang besar tuh ada di Papua, Maluku, Kalimantan, Sumatera bagian utara gitu kan. Tapi kalau kita tahu kan pelabuhan-pelabuhan untuk ekspor kan adanya di Jawa gitu kan, yang jadi mereka harus ngangkut dulu dari sumbernya itu ke pelabuhan utama untuk bisa ekspor. Nah, yang kayak gini ini juga nanti kita perlu ada peningkatan ya dalam sisi pengawasan, selain dari pengawasan tebang pohonnya yang di hutan-hutannya itu juga gitu. Jadi itu, dan memang ada satu kebijakan yang juga kita akan sedang dorong mengenai peraturan mengenai kayu gergaji ya, gergajian kayu. Nah, ini juga nanti molding kayu, sehingga nanti ini tuh akan membantu juga sebenarnya untuk mempermudah pengawasan. Termasuk tadi mungkin dari sistem pelabuhan itu juga nanti sedang kita kaji bersama ya, untuk bisa memudahkan pengawasan. Sebenarnya intinya kita ingin meningkatkan dari sisi pengawasannya di situ. Baik, hutan yang baik menghasilkan produk yang baik juga, kemudian dengan sistem yang baik juga. Iya, dan juga kita sedang mendorong tidak ada sisa
produk. Jadi artinya tidak ada sampah. Jadi sebenarnya kan sisa gergajian itu bisa dibikin jadi pellet. Dimanfaatkan untuk hal lain ya. Jadi wood pellet. Jadi Betul. seperti itu. Terus atau sampah-sampahnya itu kita olah lagi gitu. Sebenarnya itu yang juga sudah mulai ya. Nanti kita akan dorong lebih. Nah itu masuk di industri hilir. Jadi zero wasting juga Bu ya? Zero waste ya, tidak ada yang tersisa dari gitu ya? produk kayu, karena bisa dipakai sebenarnya. Bisa dipakai semua? Iya, bisa dimanfaatkan. Nah, Bu Nani melihat banyak hal yang bisa kita lakukan dari sektor kehutanan, tentu ini perlu koordinasi yang intens juga ya, antar kementerian, antar lembaga. Iya. Bagaimana sinergi ini berjalan Bu? Kementerian satu dengan lainnya seperti apa berjalannya? Ya, memang begini kan tugas kami di sini Kemenko ya mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, tapi ada juga fungsi pengendalian. Betul. Nah, jadi kami cara mengkoordinasikannya ya memang basisnya biasanya isu-isu yang besar yang berdampak strategis ya. Nah, itu yang kami koordinasikan dan dengan cara sebenarnya kita punya misi visi yang sama. Baik itu dari kementerian-kementerian berbeda ya, tapi intinya ingin bicara sustainable misalnya. Betul. Kan itu udah ke depan. Terus kita harus mengoptimalkan sumber daya alam kita, tapi secara berkelanjutan gitu kan. Itu udah jadi keyword dan Bapak Menko kan selalu mengarahkan kita untuk juga memperhatikan kelompok yang di hilir tadi yang IKM, UKM gitu. Betul. Ya. Jadi itu juga harus diperhatikan dengan memudahkan proses pengurusan apa aja ya, karena ini kan jenjang izin dan sebagainya itu ada macam-macam gitu. Nah, itu disederhanakan gitu. Yang tidak perlu tidak usah diinikan, juga insentif buat mereka gitu. Jadi memang seperti itu kita strategi. Jadi kita menerima permintaan dari kementerian tertentu, misalnya dari KLHK itu tidak langsung, tapi kita prosesnya itu berkoordinasi, perlu mengakomodir juga kepentingan dari kementerian-kementerian lain. Akhirnya ketemu jalan tengah. Jadi satu isu tuh biasanya kita bisa ada garis merahnya juga ya, antar kementerian. Betul. Jadi kita biasanya tuh merapatkan satu isu tuh bisa sampai 7 kali gitu kan, sebelum itu nanti dibahas ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi teknis jelas, kajian juga harus ada, naskah akademik dan kajiannya juga. Oh, sudah ada naskah akademik juga? Harus ada. Tim pakar sudah merumuskan juga ya? Tim pakar itu harus disuporkan dan juga mendengarkan bukan hanya dari kementerian dan lembaga saja, tapi juga pelaku usaha. Kan pelaku usaha penting itu kan, kalau kita bicara sektor, pelaku usaha, kemudian juga akademisi, LSM, NGO dan organisasi internasional. Jadi komprehensif gitu. Yes, komprehensif, banyak keterlibatan banyak pihak juga. Bagaimana harapan Ibu Bu dengan pengelolaan hutan berkelanjutan ini? Apa harapan ke depannya, akan seperti apa pengelolaannya yang lebih baik di masa depan begitu? Ya, tentunya kita kami semua ya, saya rasa sama itu ingin tetap konsisten kepada upaya pelestarian hutan kita. Karena kalau hutan kita lestari, kita bisa banyak dapat benefit. Bukan hanya dari yang kayu, tapi juga produk turunan-turunannya ini kan. Seperti kita bisa lihat di sini madu, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari turisme alam. Jadi wisata alam. Dan banyak, jadi selain sebenarnya yang kita nggak sadar, yaitu kita menyumbang kepada dunia gitu kan. Kalau lestari, emisi karbon kita akan berkurang, dan itu suatu kontribusi yang luar biasa, sehingga dunia akan lebih sehat gitu. Jadi selama ini dalam pikiran orang-orang adalah di saat bicara kehutanan yang terbayang adalah kayu dan balok kayu. Tapi sebetulnya produknya masih banyak yang lainnya begitu ya Bu ya. Turunannya. Nah, nanti kita akan bahas Bu, dan kita akan cicip juga sebetulnya ya. Seperti apa sih produk kehutanan lain yang sepertinya dan ternyata tidak cuma kayu dan balok kayu saja begitu ya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kepada masyarakat di seluruh Nusantara, dapatkan informasi resmi dan terpercaya terkait COVID-19 melalui chatbot WhatsApp di nomor 0811 3339 9000, call center gratis 119, website resmi covid19.go.id, dan kanal-kanal pemerintah lainnya.
Bersama-sama kita lawan virus corona. Panduan dan tuntunan kehidupan mengajarkan kebaikan sesuai pedoman dari Maha Pencipta. Mimbar agama Katolik, mimbar agama Protestan, Tujuan besar, rencana besar Allah mimbar agama Hindu, yang menciptakan alam. mimbar agama Buddha, Kita diajarkan untuk mendengarkan anak. mimbar agama Konghucu. Dilakukan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Senin sampai Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Masih bersama kami Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan juga Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Ibu Nani Hendiarti. Bu Nani, sedikit tadi kita sudah bahas mengenai kehutanan. Dan ternyata di saat orang awam mendengar kehutanan, yang pertama kali terfikirkan adalah pengelolaan kayu dan hasil hutan dan sebagainya. Namun ternyata banyak lagi, Bu, produk yang bisa dihasilkan dari kehutanan ini. Apalagi saat ini nih, saya udah dicicipin juga tadi ya, sebetulnya salah satu hasil dari hutan kita, yakni adalah, apa ini Bu? Jahe merah. Jahe merah ya, Ya, ini memang ya. segar sekali dan ini adalah salah satu produk dari industri Dan kehutanan madu kita. ya, Madu dan juga madu, ya. ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, sebetulnya selain urusan perkayuan gitu ya, apalagi sih produk kehutanan yang perlu kita tahu dan ternyata bisa dimanfaatkan untuk income negara kita juga. Iya, terima kasih Mas Oki. Jadi sebenarnya produk kehutanan itu bukan hanya kayu saja ya, tapi banyak. Ya. Jadi produk turunannya. Nah ini kalau ini salah satunya, ada madu dan apa di sini jahe dan sebagainya. Tapi kalau kita misalkan contoh di mangrove atau hutan bakau. Nah hutan bakau itu selain dia memang banyak fungsinya ya. Dia itu 2/3 ada di bawah. Jadi kalau dia menyerap karbon tuh nilainya menurunkan emisinya tuh jauh lebih besar dari hutan yang lain gitu. Nah tapi banyak sekali produk turunan dari hutan bakau itu. Misalnya dia bisa dibikin makanan-makanan dari apa namanya dan pewarna alami gitu ya. Dari bakau dari saja bakau. ini ya. Terus bikin batik gitu ya, dan juga minuman gitu, minuman sehat. Ya karena memang nutrisinya kan tinggi ya. Jadi apalagi itu, di masa pandemi COVID-19 tentu betul. kita butuh asupan bergizi ya Bu ya. Iya betul, karena kan kita dituntut ya untuk menjaga imunitas Betul. tubuh kita. Jadi dan sekarang populernya adalah natural kan, Betul. jadi herbal natural itu jadi tren. Nah ini yang juga bisa membantu UKM tadi, jadi mereka bisa lebih memproduksi dan produksinya dipakai gitu. Jadi kita sekarang sebenarnya berubah nih pola hidup kita. Jadi kita ingin semua nih masing-masing ya, masing-masing tuh udah bicaranya individu gitu, ingin aman ya, aman tidak terkena COVID dan bisa membantu memutus rantai COVID itu dengan cara meningkatkan pola hidup yang lebih sehat dan bersih. Betul. Nah, untuk lebih sehatnya itu kita harus pakai asupan-asupan ini supaya imun kita bagus gitu ya, sehingga tidak gampang masuk virus. Oke. Ini yang sedang kita lihat di sini adalah salah satu produk kehutanan dari industri kehutanan kita. Saya mau coba dikit boleh Bu ya? Silakan. Ini sebetulnya masih anget ya. Ini Iya. enak banget dikonsumsi dan sehat juga pastinya. Ya rasa jahe sih memang ya, tapi segar sekali. Segar, dan jangan lagi ditambah madu. Ditambah madu dari hasil UMKM kita sendiri. Tentu lebih perfect lagi hasilnya begitu ya. Bu Nani, selain industri kehutanan menghasilkan minuman dan makanan, ada lagi sebuah produknya yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang selama ini adalah rekreasi. Rekreasi yang berbasis hutan tentunya begitu. Alam begitu ya. Yang selama ini orang-orang jarang terpikirkan. Memang mereka kadang-kadang pernah
Taman Safari atau ke kebun binatang. Namun ada hal lain yang perlu kita ketahui juga mengenai rekreasi berbasis alam dan kehutanan ini, Bu. Iya, iya. Jadi ini jadi pilihan nantinya. Karena kita kan mau menyongsong ke new normal ini ya. Jadi kita memang kami melihatnya ini opportunity. Alam itu jadi lebih dekat dengan kita semua. Betul. Nah, jadi artinya kalau kita berwisata itu menjadi satu opsi. Nah, di urusan ini sebenarnya ada cukup banyak ya, lebih dari 100 ada namanya lembaga konservasi. Itu yang mengurusi masalah rekreasi berbasis alam ini? Sebenarnya dia lembaga konservasi itu ada tugasnya harus mengkonservasi suatu wilayah. Itu ada ex situ, ada in situ. Jadi in situ tuh kalau memang dia aslinya dari situ, ya jadi in situ. Tapi ada juga yang ex situ. Ex situ tuh artinya dikembangkan. Dia mendatangkan dari luar, lalu dijaga di satu wilayah. Nah itu konservasi ex situ. Nah ini yang akan nanti kelihatannya dengan kebijakan yang baru ini akan didorong juga menjadi opsi untuk wisata. Jadi wisata alam supaya nanti kita kan harus mengurangi kerumunan yang kelompok-kelompok besar. Nah, tapi memang wisata melalui konservasi di wilayah konservasi yang sudah ada lembaganya, kan sudah ada lembaganya, lebih mudah ini akan tentu diatur ya dengan protokol khusus dan nanti pembatasan pengunjung dan sebagainya gitu. Jadi ini yang nanti akan didorong oleh juga kami dengar dari sektor pariwisata gitu. Jadi ini benefit juga gitu ya. Betul. Tapi memang sekarang kita masih semua tuh masih ditutup ya. Tapi nanti kan saat sudah kita tidak ada sudah menurun gitu ya jumlah yang terpositif itu. Nah itu kan juga mulai ada mungkin akan dibuka, ini pemerintah akan mengumumkan bertahap gitu. Nah, tapi saya rasa sampai nanti itu virus ini tuh kan kita suruh bisa berdamai dengan virus COVID ya. Tapi dengan protokol kesehatan tetap ya. Jadi itu menjadi opsi untuk wisata. Nah ini mungkin kebiasaan atau hal baru yang akan kita jalani dengan pola hidup yang sehat, mengonsumsi minuman-minuman sehat untuk menjaga imun diri kita sendiri, melindungi diri dan keluarga kita. Ada opsi baru rekreasi wisata. Karena orang kan selama ini ke kerumunan agak takut ya Bu ya. Di saat mal-mal dibuka akan takut ke mal karena ramai sekali orang. Nah opsi lainnya adalah berkreasi ke hutan. Tentu dengan protokol yang sudah sangat ketat juga diberlakukan dengan pembatasan jumlah pengunjung itu tadi begitu ya. Wisata alam. Wisata alam begitu ya. Oke. Nanti kita akan bicara mengenai new normal. Seperti apa kebiasaan baru yang akan kita jalani di saat new normal akan diberlakukan. Dan bagaimana juga kemudian permasalahan yang timbul dari kebiasaan baru yang kita lakukan di saat new normal. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh di tengah wabah ini mensiasatinya untuk silaturahim dan lain-lain. Silaturahmi melalui teknologi merupakan alternatif terbaik agar komunikasi tetap terjalin di tengah wabah corona. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para tenaga medis dalam melaksanakan tugas menjadi peran penting pemerintah. Ikuti pembahasan selengkapnya dalam Satukan Syaf Indonesia 1-6 Juni 2020 dengan tema Menjaga Silaturahmi Tanpa Mudik di Tengah Wabah Corona. Dan Minggu 7 Juni 2020 dengan tema Peran Penting Pemerintah sebagai Pelindung Kerja bagi Juru Medis. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi sejenak, ini alam dan Tuhan bekerja untuk keadaan bumi yang lebih baik lagi.
Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, masih bersama saya Oki Satrial dan juga Ibu Nani Hendiarti, Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan juga Kehutanan Kemenko Kemaritiman Republik Indonesia. Bu Nani, kita menyongsong era new normal karena ada instruksi dari Presiden, kita harus berdamai, hidup berdampingan dengan COVID sebelum vaksin dan obatnya ditemukan nantinya, begitu ya. Karena mau nggak mau harus kita jalani, Bu, karena banyak sektor lain yang perlu diperhatikan juga selain COVID. Di saat kita fokus ke COVID saja, sementara sektor lain tidak diperhatikan, di saat COVID selesai, ekonomi jadi kolaps. Itu tidak mau terjadi seperti itu. Nah, sebetulnya kebiasaan baru normal ini bukan hal baru juga ya di Indonesia, karena sebetulnya saya baca tadi sudah ada Perpres juga mengenai hal ini yang sudah dikeluarkan Presiden, Perpres nomor 12 tahun 2016 tentang Impres ya, mohon maaf ya, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mengkoordinasikan Gerakan Indonesia Bersih. Nah, sebelumnya sejauh ini ada permasalahan timbul, Bu Nani, di lingkungan karena banyaknya pasien di rumah sakit yang dirawat, kemudian banyak limbah medis yang bertebaran di mana-mana. Bagaimana kemudian kita melihat hal ini, Bu, dengan limbah medis yang banyak ini? Iya, jadi makasih Mas Oki. Jadi sebenarnya gerakan revolusi mental itu yang ada di Impres 16 itu, Impres 12 tahun 2016 ya maaf, itu ada tugas yang dikasih ke Kemenko Marves untuk gerakan Indonesia Bersih. Nah, jadi kita ini udah 2 tahun mengawal gerakan Indonesia Bersih ini melalui berbagai program, tapi yang utamanya itu adalah edukasi, campaign ya, karena itu kaitannya dengan perubahan perilaku. Nah, ini yang susah. Perubahan perilaku itu kalau di negara lain itu, Jepang misalnya katanya, atau di negara lain lah ya, nggak hanya Jepang, beberapa negara itu butuh 20 tahun untuk bisa merubah mindset kita untuk harus berperilaku menjaga kebersihan gitu kan. Nah, itu salah satunya. Juga ada tadi terkait juga dengan Perpres 83 tahun 2018 adalah penanganan sampah plastik ya, di laut nih. Sebenarnya laut, tapi kan 80% dari darat. Dan sampah plastik gitu. Nah, ini kaitannya dengan masa pandemi COVID-19 ini adalah kita melihat. Jadi sekarang itu individu kita tergerak karena dipaksa. Betul. Keadaan yang memaksa ya. Keadaan yang memaksa. Jadi ini merupakan upaya yang juga ya, kami harus terus nanti kampanye juga diperkuat agar ini dipertahankan karena ini baik. Jadi kita dipaksa untuk bisa hidup lebih bersih dan sehat. Kalau sehat tadi sudah, tapi ini konteksnya lebih bersih. Nah, lebih bersih itu salah satunya memang harus mencuci tangan gitu kan, tapi hal lain juga kita tentu tahu bahwa banyak yang bilang kalau lingkungan lebih bersih itu peluangnya lebih kecil untuk virus bisa berada di situ gitu kan. Jadi menjadi lebih bersihnya ini yang kita mendorong campaign dan sebagai implementasi dari peraturan Presiden tadi. Nah, kaitan dengan sampahnya, nah ini kan kita sedang mengurangi sampah plastik, artinya mengurangi itu meningkatkan sampah plastik yang dikelola. Jadi ini sampah plastik ini kira-kira biasanya 8-10% dari total sampah semuanya gitu ya. Kalau per individu ya kita menghasilkan sampah tuh per hari 0,75 gram. Kalau keadaan normal, kalau keadaan WFH kan kita menerapkan selama WFH ini lebih banyak. Belum lagi banyak selama WFH yang belanjanya online takut keluar rumah. Itu sangat sangat meningkat dari data yang kami peroleh dari LIPI ya. Itu mereka menyebutkan memang peningkatannya cukup signifikan. Yang tadinya ada di kisaran 1-5 ini sekarang 5-10. Nah, berkali-kali lipat ya? Iya. Karena kan pesen makanan, kan nggak bisa kemana-mana, pesen makanan, pesen belanja semuanya online. Nah, rata-rata tuh online semua karena sekarang masa pandemi COVID itu semua di wrapping, kan, dibungkus dengan plastik. Jadi itu semua yang harus didisinfektan dulu, terus ada SOP-nya kan, membuka kiriman-kiriman belanja online itu. Nah, itu yang juga nanti selain yang limbah medis. Jadi limbah medis juga itu menjadi perhatian karena sekarang limbah medis itu produksinya sehari berdasarkan laporan dari KLHK itu ada hampir 300 ton, jadi 290 ton per hari.
ya kan? Jadi di medis dari COVID-nya sendiri itu hampir setengahnya, 140. Iya, iya. Nah, sementara kapasitas seluruh Indonesia itu untuk pengolahan limbah medis ini hanya 170. Jadi di per hari ya. Nah, di sini ton per hari. Jadi artinya ada gap. Nah, disinilah gap ini yang nanti kita juga KLHK ya, pelaksana yang mengkoordinasikan secara teknisnya ini menjalin kerjasama, juga mendorong adanya teknologi insinerator ya yang bisa membakar limbah medis ini dan tidak berdampak kepada lingkungan. Dan juga ya itu intinya juga program untuk pengembangan pengolah limbah medis ini harus didorong, kita dorong. Jadi itu yang direncanakan ada 5 lokasi nanti dalam waktu periode RPJMN ini gitu. Itu. Nah, itu dan satu lagi, limbah itu kan bukan hanya medis, yang plastik ini kita harus berpikir limbah plastik non medis itu bisa didorong ke circular ekonomi. Artinya di reuse lagi. Iya. Tidak ada yang terbuang tapi diolah lagi sehingga bisa digunakan kembali. Iya. Nah, ini yang harus kita bantu dengan semuanya nih bisa mensupport pilah sampah dari rumah. Ini juga satu gerakan yang sedang digaungkan sebenarnya. Nah, sekarang kalau membantu, kita mau ikut membantu. Jadi membantu memilah dari rumah, itu sampah itu artinya bisa bermanfaat. Yang kita pilah plastik ini terutama nih, bisa karena bisa di 3R kan tadi, bisa kita bagaimana kan reuse, reduce, and recycle. Jadi kita dorong ke recycle. Nah, sekarang pribadi kita nih ya harus bisa memilah dan memilih sampah mana yang akan kita buang, maksudnya harus kita klasifikasikan, Bu. Sampah yang bisa didaur ulang kembali, mana yang akan dibuang secara keseluruhan, dan mana sampah yang akan diolah lagi dan sebagainya begitu ya. Itu penting sekali itu. Baik. Kira-kira di rumah Ibu ada berapa jenis tong sampah, Bu, kalau boleh tahu? Saya hanya dua, pakai 2 tong sampah ya. Dan itu udah lama, sebenarnya udah hampir 1,5 tahun lah ya. Dan itu lama prosesnya sampai di rumah itu orang-orang rumah itu naroknya bener. Nah, tapi ada mindsetnya mesti bener ya. Ada satpamnya di rumah. Satpam, maaf. Jangan mamanya jadi satpam ini. Bukan. Ada di rumah Mbak kan yang selalu mengawasi gitu. Jadi itu yang kita pisahkan sampah plastik dan yang lainnya. Dan kita berharap mindset orang Indonesia nanti juga akan berubah seiring dengan waktu yang akan diberlakukan dengan new normal kita ini. Dan itu harapannya, betul, itu harapannya. Ya. Kami masih punya satu segmen terakhir, kita akan bicara mengenai bagaimana penerapan new normal, apa saja kebiasaan baru yang perlu kita terapkan di kehidupan new normal. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah,
sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, masih bersama kami, Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan juga Kehutanan Kemenko Kemaritiman Republik Indonesia, Ibu Nani Hendiarti. Bu Nani, kita akan segera memasuki fase new normal. Presiden berkali-kali menyebutkan kita harus berdamai dengan COVID dan memulai kehidupan baru dengan semua kebiasaan baru kita. Artinya meninggalkan kebiasaan buruk-buruk yang sebelumnya, yang tidak bersih dan lain sebagainya, begitu ya. Langkah apa saja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan pemerintah, khususnya di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini terkait dengan implementasi new normal di Indonesia, Bu? Iya, makasih Mas. Jadi kalau untuk menyongsong new normal ini kan tentu akan ada nanti panduannya. Biasanya kalau kami di sini kan kementerian nanti akan ada panduan juga mungkin dari Kementerian RB, masih birokrasi Menpan RB, dan juga tentu nanti sosialisasi dari Satgas ya, itu yang secara nasional. Nah kalau secara spesifik yang kami persiapkan di Kemenko Maritim, khususnya di kita ya, lihat di Kedeputian Lingkungan dan Kehutanan ini, memang yang pertama tentu protokol kesehatan akan kita jaga dan saling mengawasi. Gitu. Saling tegur itu artinya kalau kita udah meeting jaga jarak itu udah wajib, terus masker gitu, itu jadi SOP yang standar. Kemudian yang kedua meeting itu ternyata selama WFH ini hampir berapa bulan, 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih ini kita bisa secara virtual bisa melakukan semuanya. Jadi meeting koordinasi, lalu juga dan efisien, Bu? Ya, nah lebih efisien. Nah nanti dalam selanjutnya ini kalau ada meeting-meeting yang kapasitasnya lebih besar dan itu ada di lintas pulau ya, jadi kan ada kota gitu, nah itu akan lebih efisien kalau kita terus melanjutkan meeting-meeting virtual ini. Karena selama ini kita terbukti bisa juga mengawal beberapa kebijakan, jadi terbukti bisa. Dan yang jadi hanya yang perlu-perlu saja yang dan tidak besar yang kita perlu visual ketemu dengan SOP yang tentunya kita perhatikan. Nah kemudian yang tadi saya sebutkan juga, dan ini harus jadi perhatian kita semua, kita tetap harus meningkatkan pola hidup sehat dan bersih tadi. Jadi itu di sini ada di kantor ini diterapkan sudah sebenarnya kebetulan sudah 1 tahun lebih, namanya Zero Waste Office. Zero Waste Office itu artinya sebenarnya sampah yang ada di kantor ini per lantai itu ditangani secara khusus ya, dan itu sudah ada training khusus gitu, sehingga sampahnya dipilah, dikumpulkan ke bawah dan sampahnya itu diproses yang bisa untuk daur ulang dipisah-pisah gitu, dan itu sudah berjalan setahunan lebih, dan mudah-mudahan ini bisa juga nanti diterapkan di kantor-kantor lain. Jadi dan satu lagi di tempat kami ini disuplai madu itu kita dapat jatah madu, vitamin ya itu dan perlengkapan. Jadi seperti masker, terus hand sanitizer gitu. Itu sepertinya sudah jadi kebutuhan pokok saat ini ya Bu ya. Dan disiapkan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya teman-teman kita tidak minum madu karena LMD, tapi kita siapkan gitu. Itu sebagian lah yang kita skenariokan, dan juga selain kita juga menata supaya kelihatan lebih fresh gitu ya, lebih fresh, kita akan membuat ruangan itu nyaman juga gitu, seperti itu. Kalau kantor sebesar ini bisa menerapkan zero waste, kita yakin di masing-masing rumah tangga juga bisa Bu, di lingkungan yang lebih kecil pasti bisa menerapkan zero waste ini tadi ya. Iya, harapannya begitu. Harapan seperti itu ya. Apalagi saat ini memang
banyak yang WFH di rumah saja, begitu belanja-belanja online, numpuk-numpuk tuh kardus-kardus, plastik wrap dan segala macam di rumah numpuk semua. Jadi tentu perlu kesadaran sendiri untuk bisa memilah dan memilih sampah yang kemudian bisa didaur ulang, yang bisa dibuang begitu saja dan kesadaran pribadi akan harus lebih muncul lagi. Iya, paling tidak itu memilah sampah. Tadi ada 2 tong sampah kan, kita bungkusnya kan pasti berbeda tuh. Betul. Nanti dimasukkan. Nah itu pengelolaan sampah memang tergantung pemerintah daerah masing-masing. Nah itu nanti terakhir Bu, apa yang menjadi pesan bagi masyarakat kita saat ini? Singkat saja, apa yang menjadi pesan bagi masyarakat kita menjelang kita memasuki fase kenormalan baru ini? Iya, kalau dari kami yang paling penting kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Yang kedua, itu ada beberapa jelas sekali. Yang kedua, kita harus meningkatkan pola hidup sehat dan bersih tadi itu. Dan caranya juga nanti kami akan juga coba sosialisasikan itu. Dan yang ketiga ya kita harus bisa mempertahankan ini. Jadi kita jangan lengah gitu ya waspada, karena ini baik buat kita, orang lain dan semua. Kebiasaan baru yang baik untuk kita semua. Kebiasaan baik ini perlu dipertahankan gitu. Walaupun nanti kabarnya mungkin sudah menurun atau apa, tetap itu dijalankan. Baik. Bu Nani, terima kasih sudah berbincang dan juga memberikan pandangannya untuk hari ini bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Sama-sama. Kita tentu berharap kita akan segera terbebas dari pandemi COVID-19 sehingga hidup kita kembali berjalan normal ataupun dengan new normal. Begitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Dan demikian Dialog Indonesia Bicara untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.